Ya. Baiklah, salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kami mengucapkan selamat siang, selamat bergabung di dalam ibadah Ikumene Kristiani Karyawan dan Karyawati Lapan. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Pendeta Kukuh Purwodianto, SSI. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada hari ini yaitu pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021 dengan mengambil tema hidup Kristen yang berintegritas. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan akan merasa bersyukur sekali di mana pada kondisi yang seperti ini kita masih diizinkan, kita diberkati, kita dipelihara oleh Tuhan untuk melakukan ibadah walaupun hanya melalui virtual Zoom meeting. Tapi kita bersyukur sekali karena kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, tak ada kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum acara kebaktian ini kita mulai, marilah kita memanggil Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita masing-masing, supaya apa yang kita lakukan pada siang hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kita berdoa. Terima kasih. Baiklah, untuk membuka acara ibadah kita pada siang hari ini, akan kita buka dengan satu buah lagu pujian, yaitu berjudul Janji Tuhan, yang akan disampaikan oleh Mas Togi CS. Kami persilahkan.
takkan berduri, tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya dia atur langkahku, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janjinya dia atur langkahku, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas lagu yang begitu indah. Kiranya semuanya itu akan menguatkan iman kita. Baik, sekarang kita akan sampai pada doa pembuka yang akan disampaikan oleh Mbak Tifa. Kami persilahkan Mbak Tifa. Mbak Tifa. Mbak Tifa. Mbak Tifa? Mungkin Mbak Tifa tidak ada ya, tidak masuk di sini kali. Baik, kalau begitu doa buka akan saya sampaikan saya sendiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu telah memberkati kami semua umat-umat-Mu Tuhan, karyawan dan karyawati lapan yang ada di Zoom ini Tuhan. Kiranya berkat kesehatan, kesarasan, Tuhan pada kami semua, hingga pada siang hari ini kami dikumpulkan untuk melakukan ibadah yang kudus. Kiranya Tuhan ibadah ini akan membawa bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami tak tingginya juga selalu bermohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan Bapak Pendeta, Bapak Kukuh Puji Purwanto-Nanti yang akan memberikan firman ini. Kiranya Tuhan berkati segala sesuatu yang dia sampaikan benar-benar berasal daripadamu dan akan membuka iman kami Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, semuanya hanya kami serahkan kepadamu Tuhan, hanya di dalam anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Kukuh Purwadianto SSI. Namun marilah kita menyanyi lagu Bersabdalah ya Yesus. Bersabda Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan. Kiranya aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Monggo Pak Pendeta. Baik, terima kasih, matur nuwun. Shalom, selamat siang, Bapak, Ibu, dan Saudara, para sahabat, dimanapun berada, tidak hanya di Jakarta, di Bekasi, tetapi juga di banyak tempat, di berbagai daerah, kita dipersatukan dalam kasih Tuhan di siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam pelayanan Sabda, saya menyampaikan dua hal. Saya bersyukur bergabung bersama ibadah atau kebaktian warga Kristiani 8 di siang hari ini. Tetapi yang kedua, saya memohon maaf, saya ada ketidakjelian dalam membaca pesan ya dari Bu Eli. Ternyata tidak hanya tema yang diberikan, tetapi natsnya, bacaannya juga diberikan, tetapi saya ternyata sudah membuat bacaan yang berbeda dari apa yang disampaikan Bu Eli. Temanya sama, tetapi bacaannya saya ubah karena saya tidak jeli melihat ternyata sudah ditetapkan bacaannya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu kita di siang hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya kembali mengundang kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap gumul juang kami di tengah kehidupan, dimanapun kami berada. Apapun yang saat ini tengah kami kerjakan, dalam aktivitas sehari kami Engkau hadir, menyapa kami lebih dekat. Dan kini di siang hari ini, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Hadirlah Roh Kudus dalam ruang batin kami, menyapa, perdengarkanlah firman Tuhan, sehingga firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan.
Dalam Kristus Sang Sabda sejati kami berdoa dan berserah. Amin. Mudah-mudahan terlihat slide yang saya siapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang sudah disampaikan kepada saya dan tadi juga sudah diulang beberapa kali siang hari ini, hidup Kristen yang berintegritas. Kita akan membaca dasar pelayanan sabda di siang hari ini. Adakah satu sahabat yang berkenan membacakan untuk kita semua? Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11 dan 27 sampai dengan 29 di layar sudah ada. Saya tidak bisa menunjuk ya, apakah ada yang bersedia? Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11, 27 sampai dengan 29. Monggo. Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih kita yang terus berupaya menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Haleluya. Terima kasih untuk kakak ya, Kak Rosita ya, dari di mana, di Biak, di NTT atau di? Dari Pustek Roket, Pak, di Bogor. Oh, malah di Bogor ya. Baik, Ya, orang baik. Papua di Bogor. Oh, orang Papua, baik, baik. Terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, integritas. Saya percaya kita semua sering mendengar kata ini, integritas. Apalagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melayani, bekerja di lembaga atau instansi pemerintah, pasti sering ya mendengar kata integritas, termasuk di Lapan. Saya percaya kata ini tidak asing ya, kata ini sering kita dengar. Nah, supaya saya mendengar beberapa suara begitu, meskipun dari jarak yang jauh, tidak bisa berjumpa secara langsung. Nah, apa yang terlintas di pikiran saudara-saudara, para sahabat, saat mendengar kata integritas? Boleh di unmute suaranya. Ketika mendengar kata integritas, apa yang terlintas di benak, di pikiran saudara-saudara? Integritas. Silakan kita bercakap, kita berbicara beberapa perwakilan. Monggo. Izin Pak Pendeta. Baik. Ya, itu ada suatu konsistensi ya antara ucapan dan keyakinan dan perbuatannya. Itu yang saya pahami, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak.
Berlian ya, Pak Berlin ya. Baik. Konsistensi antara ucapan dan tindakan, ada konsisten, kata konsisten menjadi kunci. Dua lagi, ada yang mau berpendapat integritas. Integritas. Pak hostnya boleh? Ini Mas, boleh kenalan Mas? Ya, saya Togi, Pak Pandit. Mas Togi, ya. Kalau menurut saya integritas itu sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan harus sama gitu. Kurang-kurangnya begitu Pak Pandit. Baik, terima kasih Mas Togi ya. Ada kata konsisten juga antara yang diperbuat dengan yang diucapkan itu sama, konsisten. Baik. Satu lagi Mbak Astri ya. Mbak Astri di sini namanya. Boleh minta pendapatnya. Selamat siang, Pak. Dengeran nggak? Terdengar, selamat siang. Ya, menurut saya integritas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang sama ketika dilihat orang maupun ketika tidak dilihat oleh orang lain. Baik, terima kasih. Kata kuncinya melakukan yang sama, baik dilihat orang lain maupun tidak dilihat orang lain. Nanti kita sampai ke sana. Terima kasih, ini jawaban yang sangat baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah orang yang berintegritas biasanya ada banyak kata untuk menggambarkan itu. Orang yang berintegritas adalah orang yang jujur, betul. Orang yang berintegritas adalah orang yang konsisten, betul. Orang yang berintegritas adalah orang yang berkomitmen, benar. Orang yang berintegritas adalah orang yang setia, itu juga betul. Nah, saya coba mencari asal-usul begitu ya dari kata integritas itu sendiri. Nah, dari bahasa Latin, kata Latin itu integer. Saya tidak terlalu paham cara mengucapkannya, tetapi dari bahasa Latin integer, lalu kita mengenal kata integral, itu artinya utuh, lengkap, dan menyeluruh. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata ini diartikan sebagai mutu, sifat, keadaan, yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Di sana bicara tentang kualitas kualitas seseorang yang di dalamnya itu memancarkan wibawa, tetapi juga ada kejujuran di sana. Kewibawaan, tetapi juga ada kejujuran. Nah, di sebuah buku yang saya baca, ada seorang penulis menerjemahkan atau mengartikan kata integritas dengan kalimat ini menarik. Orang yang berintegritas dapat diukur dari 3 hal. Ia mampu memenuhi komitmennya, ada kata komitmen, menunjukkan kejujurannya, ada kata jujur di sana, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Ini tadi diulang 2 kali, dan ternyata ya. Ada komitmen di sana, jadi dia mampu memenuhi komitmennya, menunjukkan kejujurannya, dan juga mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Nah, saya coba membahas secara cepat 3 hal ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, komitmen. Ada banyak orang yang mampu membuat janji-janji indah untuk melakukan ini dan itu, untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak banyak yang berhasil memenuhi komitmennya. Nah, contoh yang paling sederhana itu biasanya di tiap malam pergantian tahun, saya mengalami, saya percaya saudara-saudara pernah mengalami juga. Di malam pergantian tahun itu biasanya kita punya planning-planning ke depan atau janji-janji pribadi begitu ya, atau janji-janji dengan anggota keluarga kita masing-masing, entah kalau suami dengan istri, istri dengan suami atau dengan anak, atau janji pribadi. Misalnya kita sebut itu resolusi di malam pergantian tahun. Nanti di tahun 2021, ini janji kita di 2020, aku pengen atau saya pengen hidup lebih sehat. Salah satu caranya adalah
ya aku mau olahraga rutin seminggu 3 kali. Atau aku mau turun berat badan, lalu aku harus diet gitu ya, mengatur pola makan, dan itu harus kulakukan di tahun 2021 dan aku mau berkomitmen untuk itu. Nah, saudara-saudara, sering kali yang terjadi sehari 2 hari, seminggu 2 minggu mungkin bisa berjalan gitu ya. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tetapi setelah bulan Februari mendekati bulan Maret dan seterusnya, sering kali kita lupa akan komitmen itu. Kita banyak orang yang mampu membuat janji-janji indah. Bahkan kadang-kala kita tuliskan di buku, kita catat, kita catat di agenda kita atau di handphone kita rekam dengan segala keindahannya, bahasa-bahasa yang indah, tapi kerap kali dengan mudah, dengan gampang kita tidak mampu memenuhi komitmen tersebut. Ini secara pribadi, janji secara pribadi. Nah, ketika kita diajak untuk juga melihat komitmen sebagai orang Kristen, komitmen sebagai murid Tuhan, murid Kristus, pasti kita juga punya komitmen pribadi, komitmen secara rohani. Kita pasti pernah berkomitmen secara pribadi, secara rohani. Aku mau berkomitmen lebih rajin atau lebih tekun membaca firman. Aku lebih tekun, lebih rajin berdoa. Aku turut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tentu kita tergabung di tengah kehidupan persekutuan di gereja. Meskipun di tengah pandemi saat ini karya pelayanan persekutuan lebih banyak dilakukan secara daring, tapi paling tidak itu juga menjadi bagian dari komitmen kita melayani Tuhan. Atau dalam konteks saat ini bersama dengan teman-teman, para sahabat, saudara-saudara di persekutuan Kristiani, warga Kristiani di Lapan, saya tidak tahu berapa jumlah warga Kristiani di Lapan. Nanti saya tanya Bu Eli, apakah banyak sebetulnya? Tetapi persoalannya apakah juga antusias untuk persekutuan itu juga banyak. Kita bergairah, kita antusias untuk mengikuti persekutuan warga Kristen ini. Nah, beberapa kali ketika saya melayani juga di beberapa kantor, lembaga, sebetulnya banyak, itu selalu disampaikan di awal, tetapi ternyata antusias untuk bersekutu, untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman, ternyata tidak banyak yang turut serta, tidak banyak yang mengikuti. Ternyata tidak mudah untuk berkomitmen. Kadangkala bahkan seringkali kita gagal untuk memenuhi komitmen kita. Itu yang pertama. Nah, saudara-saudara, yang kedua, ada kata jujur di sana. Menemukan pribadi yang jujur di zaman sekarang, ada yang mengibaratkan seperti mencari jarum atau peniti pada tumpukan jerami. Ini satu kiasan yang cukup lama, gitu, tetapi ini memang menggambarkan betapa sulitnya mencari jarum atau peniti yang kecil itu pada tumpukan jerami. Sulit sekali menemukan pribadi yang jujur di zaman sekarang ini. Orang yang berpura-pura jujur mungkin banyak, tetapi orang yang benar-benar jujur tidak banyak, sedikit. Nah, suatu kali saya berkendara, lalu di depan saya itu berhenti sebuah angkot warna merah. Ini bukan angkot sebenarnya ya, tetapi ketika itu saya melihat satu angkot dan menariknya di kaca belakang angkot ini ada kalimat dalam bahasa Jawa. Nah, ini yang orang Jawa pasti tahu begitu ya. Nanti tanya Bu Eli. Jujur ajur, olo mulyo. Ada yang tahu artinya, Bu Eli? Pirsa nggih? Iya, Pak. Napa, Bu? Kalau jujur itu kita akan hancur, tapi kalau kita curang itu akan berlimpah gitu ya. Matur nuwun. Nggih. Ini satu bahasa atau peribahasa yang diplesetkan begitu. Jujur ajur, jujur itu akan hancur.
Kalau kita jujur, kita akan hancur. Kita tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi kalau kita olo itu jahat ya. Jahat, tidak baik, berlaku buruk, termasuk kalau kita ya tidak jujur gitu. Lalu kemudian itu membuat kita mulya. Mulya itu bisa diartikan sukses, berhasil, kaya, gitu. Berlimpah-limpah. Nah, mungkin ini satu kata, satu kalimat yang sepertinya diplesetkan. Tetapi kalau kita sadari kata atau kalimat ini nampaknya secara tidak disadari ini dihidupi oleh orang-orang, masyarakat dalam konteks sekarang ini. Ada banyak orang yang justru berlomba-lomba untuk tidak jujur. Untuk berlomba-lomba untuk berlaku tidak baik. Sehingga semuanya itu mendatangkan kesuksesan, mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan. Makin banyak orang yang berlomba-lomba melakukan apapun. Tidak peduli apakah yang dilakukan itu benar atau salah, jujur atau bohong. Itu mencelakakan orang lain atau tidak. Yang penting, yang menjadi targetnya adalah dia mendapatkan keuntungan. Bisa sukses, bisa berhasil, mulya. Banyak orang berpikir kejujuran akan membawa pada kehancuran. Sebaliknya kejahatan, ketidakjujuran akan menjadikan mereka kaya, berhasil, dan sukses. Tikung sana, tikung sini, salib sana, salib sini. Tidak ada lagi persaingan sehat, semua berubah menjadi persaingan yang kotor dan saling menjatuhkan. Rasanya kita berada di tengah situasi, kondisi masyarakat yang mudah melakukan apa saja demi kesenangan dan keuntungan pribadi. Nah, yang ketiga, konsisten atau konsistensi. Artinya tetap, tidak berubah-ubah. Kata konsisten ini juga berarti kemantapan, ketetapan, dan ketaatan. Apa yang dilakukan tidak bergantung atau tergantung pada keadaan di sekitar. Ia tahan godaan, ia tahan uji, ia tidak mudah dipengaruhi oleh tawaran-tawaran duniawi. Konsisten. Konsisten ini berbeda dengan menjemukan, tetapi konsisten ini lebih menunjukkan pada satu kemantapan, ketetapan sekaligus ketaatan. Dia tidak mudah dipengaruhi, digoda, dibujuk rayu oleh apapun. Dan ini juga bisa berkaitan dengan konsistensi dalam iman percayaan. Hidup beriman sebagai murid Tuhan. Hidup beriman sebagai murid Kristus. Saya menggambarkan konsistensi ini ibarat pelari maraton. Ada banyak model atau ada banyak jenis lomba lari. Nah, salah satunya adalah lari maraton. Lari maraton ini adalah lari jarak jauh, tidak hanya 1-2 kilo, tetapi ini berkilo-kilo. Kalau lari jarak pendek atau lari sprint itu, yang menjadi kunci kemenangan adalah kecepatan, tetapi pelari maraton ini yang menjadi kunci kemenangan adalah endurance, daya tahan dan konsistensi. Dia memang tidak perlu membutuhkan kecepatan, tetapi yang dibutuhkan adalah daya tahan dan konsisten. Dia konsisten terus bergerak, konsisten terus berlari, meskipun ia harus bisa mengelola rasa lelah, rasa bosan, sakit dan nyeri di persendian. Kalau kita lihat sebagai seorang atlet gitu ya, bagaimana mereka harus mengelola rasa lelah, bosan, sakit, nyeri di persendian demi menyelesaikan perlombaan sampai tiba di garis finish. Dan mereka membutuhkan konsistensi itu. Tidak hanya di awal-awal saja, tetapi hingga pertengahan bahkan sampai akhir. Seorang pelari maraton. Nah, kalau nanti Bapak, Ibu, dan Saudara membaca di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8, Rasul Paulus juga menggambarkan bagaimana seorang Kristen harus konsisten di dalam
menggenggam iman percayaan, iman Kristen. Saya mengundang saudara-saudara, salah satu untuk bisa membacakan 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Ibu Pargiati, sakit bisa? 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8. Belum Pak, baru mau saya buka dulu. Baik, okay. Kembali, Pak hostnya bisa menolong, membantu 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Baik, untuk ayat 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. Rasul Paulus menggambarkan seperti sebuah pertandingan. Dan siapa yang konsisten, dan dia terus mempertahankan iman percayanya, maka ia akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Yang dianugerahkan kepada Tuhan tidak hanya untuk aku, Paulus, tetapi juga untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita di Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Ini bicara tentang integritas. Mazmur ini ditulis oleh sang pemazmur Daud. Kita pasti tahu Daud pernah jatuh dan kehilangan integritas sebagai seorang raja. Kita ingat kisah Daud dengan Batseba, istri dari Uria, panglima perang Daud. Daud mengingini Batseba karena melihat kecantikan dari Batseba dan akhirnya Daud jatuh. Dan dia kehilangan integritasnya tidak hanya sebagai raja tetapi juga sebagai orang yang dipercayai oleh Allah. Nah, menariknya dalam pembelajaran hidup itu Daud kembali bangkit dan dia belajar dari kesalahan. Dan dia menuliskan pengalaman hidupnya ini melalui Mazmur-Mazmur pujian, dan salah satunya adalah Mazmur 37 ini. Nah, ketika Daud melihat kejahatan merajalela di tengah masyarakat, dia berpesan, jangan marah, jangan iri kepada mereka yang berhasil atau sukses dengan cara menjual atau menggadaikan integritas. Mengapa? Karena kesuksesan mereka hanya semu dan tidak bertahan lama. Mereka akan hancur oleh kejahatannya. Dari kisah hidupnya itu Daud menyarankan, berpesan dengan sangat tegas. Tidak perlu marah, tidak perlu iri kepada mereka yang berhasil, yang mulia karena Allah tadi. Yang berhasil, yang sukses dengan cara menggadaikan, menjual integritas. Jangan iri, tetaplah berintegritas. Tetaplah jujur, tetaplah taat, tetaplah setia di dalam Tuhan. Dan di ayat ini jelas Daud mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Inilah pesan dari sang pemazmur Daud ketika di tengah masyarakat, dalam lingkungannya, di tengah negeri, dia melihat ada banyak orang yang hidup menggadaikan, menjual integritasnya.
demi kesenangan, demi keberhasilan pribadi, dan mengatakan tetaplah setia, tetaplah pegang integritas itu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan iri, jangan marah kepada mereka yang hidup dengan tidak benar di hadapan Tuhan. Saya ingat tadi ada salah satu dari kita yang mengatakan betul integritas adalah berperilaku benar, meski tidak ada seorang pun yang melihatnya. Integritas adalah berperilaku benar, ada atau tidak ada orang yang melihatnya. Ini satu kalimat yang sangat indah yang mengingatkan kita semua. Kalau ada di antara kita yang pernah mengajar sekolah minggu, atau ada di antara kita yang masih ingat lagu ini lagu sekolah minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Satu lagu sekolah minggu yang nampaknya sederhana tetapi memiliki muatan isi pengajaran yang mengingatkan kita semua untuk terus hidup dalam integritas, hidup berintegritas sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan. Selamat melanjutkan karya dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, di lapan, di tengah masyarakat, dalam karya pelayanan kita, hidup bergereja, dimanapun kita berada. Selamat menjadi orang Kristen yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya serahkan ke Ibu Pargiati, monggo. Baik, terima kasih Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman dengan baik. Kiranya kita semua sebagai karyawan dan karyawati lapan mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai komitmen. Apalagi kita sebagai umat-umat Tuhan, setidaknya kita harus tetap syafaat yang sebelumnya akan kita dengarkan sebuah satu pujian yang akan dibawakan oleh Mas Toki JS, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami persilakan. Ku hamba
Mari kita berdoa, Bapak Ibu semuanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang mengizinkan kami umat Kristiani 8 berkumpul dan bersekutu pada hari ini melalui ibadah online. Ya Tuhan, lindungilah kami, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan penyakit, serta ampuni segala dosa kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak disengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, menerima daripada-Mu. Berikanlah kesehatan kepada umat Kristiani 8, lebih memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran kepada institusi kami tercinta ini, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami, Engkau berikan kedamaian dan keadilan. Kepada Kepala 8 dan jajarannya, berikanlah hikmat kebijaksanaan agar bisa memimpin 8 sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi Presiden dan jajarannya, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memimpin bangsa dan negara kami ini untuk kehidupan masyarakat yang adil, rukun, damai, dan sejahtera dalam berbangsa dan bernegara. Begitu juga kepada dokter dan para medis, ya Tuhan, di garda terdepan, berkatilah tangan-tangan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan vaksin COVID-19 kepada masyarakat agar berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah kami. Berikan kesabaran dan kesadaran kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan curahkanlah belas kasih-Mu dan terangilah akal budi mereka sehingga mereka mengusahakan kesehatan bagi Indonesia seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi pendirian gereja di Indonesia, pelayanan gereja dan pemeliharaan umat jemaat. Semoga Allah berkenan menganugerahkan rahmat damai, sukacita dan penuh cinta kasih dalam memberikan pelayanan yang baik kepada umatnya dan saling mengasihi dan menghormati antara umat dan pemimpin gereja. Kami juga berdoa buat seluruh warga Kristiani 8, lindungilah dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya penyakit, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Anugerahkanlah harmonisasi keluarga bagi umat Kristiani 8, antara ibu, ayah, anak, dan anggota keluarga. Berikan kekuatan dan kesabaran bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak dalam belajar dan guru dalam mengajar. Serta bagi keluarga yang sedang dalam pergumulan hidup, berikan sukacita, damai, sejahtera, dan curahkan kasih sayang-Mu, agar mereka juga dapat menikmati hari-hari mereka dengan penuh. Berkati mereka Tuhan, berikan apa yang mereka butuhkan, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, ampuni segala dosa-dosa baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Mohon izin Bu Pargiati masih mute. Baik, untuk melanjutkan acara ibadah kita akan tutup dengan satu buah lagu pujian, yaitu Jejakmu Tuhan oleh Mas Togi CS. Kami persilahkan dan nanti ditutup dengan doa tutup oleh Bapak Pendeta. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita, segala karya kita di tengah kehidupan. Pulanglah dalam damai dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Acara kebaktian kita telah selesai. Kiranya damai sejahtera akan menyertai kita semua. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman. Kiranya semuanya itu bisa menjadikan modal buat kita untuk kita selalu berintegritas. Tak lupa juga kami mengucapkan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang telah ambil bagian di dalam acara ibadah pada siang hari ini, yaitu bahwa ibadah siang hari ini diambil oleh Biro yang mendapat tugas, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro SDM Orkum, kemudian dibantu oleh Biro KSHU. Karena kemarin Pak Berlin menyampaikan bahwa ini yang bertugas tetap fokus pada ini, tapi tetap kita nggak bisa melaksanakan ini sendiri tanpa kerjasama dari KSHU. Terima kasih Mas Togi dan kawan-kawan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Waktu kami kembalikan ke Pak Berlin kali ya, atau Bu Eli. Monggo persilahkan. Foto dulu kali Pak Berlin, foto dulu dulu. sebelum Pak Pelita nanti. Ya. Ya. Ibu Christine mungkin bisa bantu, Bu. Ya, Bu Eli, izin saya ambil foto dulu ya, Bu. Ya, dibuka semua, Mbak. Ya. Mohon dibuka videonya, Bapak Ibu. Ini hanya ada satu halaman. Ya, Pak Togi. Ya, silakan, ada yang belum. Mbak Tivia, Mas Reza. Nggak bisa kali ya, ya udah. Saya ambil 2 kali ya. Yang pertama gayanya bebas aja ya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang gaya yang bebas, selanjutnya terserah. Ya, boleh. Oh, maaf. Oh. Pakai L8. Oke. Ya, Mbak Tivia bisa dibuka, Mbak Tivia. Oke. Pak Togi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, makasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Pak Berlin. Mama ada apa? Mama. Ya, boleh saya sebelum Ibu Eli, nanti Bu Eli yang nutup lah. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Pendeta yang sudah memberikan renungan yang sangat baik hari ini. Kemudian mudah-mudahan itu bisa membuat kami mengingatkan kami supaya berintegritas. Mungkin Pak Pendeta ada kesibukan lain, bisa kami persilakan untuk melanjutkan aktivitasnya Pak Pendeta. Baik. Terima kasih. Selamat siang ya. Salam untuk semuanya. Baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Matur suwun. Ya, kalau dari saya melanjutkan tadi hanya pengumuman saja. Kita kebaktian bulan depan oleh Kedeputian Sains dan Antariksa. Nanti kebaktiannya dengan cara Katolik. Mungkin nanti teman yang dari Bandung, saya kira ini Pak Gunawan yang bisa sebagai leadernya nanti yang mempersiapkan kebaktian bulan depan. Hanya itu saja Ibu Eli, saya sampaikan ke Ibu Eli lagi. Makasih. Iya, matur suwun. Ini kita sapa ada Bu Heni. Mana Bu Heni? Bu Heni anak-anaknya tadi yang mempersiapkan ya Bu Heni. Ini anak binaannya Bu Heni. Ya, terima kasih. Ya, Biro SDM RNQ dan SDM. Ya. Mbak Fian tadi nggak ada ya Mbak Fia? Mbak Fia tadi sempat terlambat ya doa pembuka. Mbak Fia?
Naik mobil nyetir tadi Oh, kayaknya. nyetir mobil. Iya, iya. Terima kasih dengan MC yang sigap ya, langsung ambil alih. Ya. Untuk berikutnya ada Mas Ogi, ada persekutuan doa nanti tanggal 23 untuk kementerian dan lembaga. Nanti monggo itu sama di ini yang doa bagi bangsa ini untuk kementerian dan lembaga hari Jumat pukul 12 sampai jam 1. Mohon dapat mendaftarkan diri karena hanya terbatas 1.000 Zoom-nya hanya 1.000 peserta. Yang lain nanti akan diarahkan ke YouTube. Hostnya untuk saat ini adalah BMKG. Artinya teman-teman 8 nanti ada satu saatnya menjadi host dari kementerian dan lembaga. Ya, jadi itu tugas tambahannya Pak Berlin. Ya, nanti doa bagi bangsa ini ada 6 pendoa, termasuk di dalamnya ada 8 Bapeten, kemudian BKKN, BNN, dan satu lagi yang 2 mana Pak? Pak Berlin. Itu satu lagi yang 8 nanti Pak Berlin. Ya, monggo dicepat segera mendaftarkan diri supaya kita bisa bertemu dengan teman-teman kementerian dan lembaga. Apresiasi buat teman-teman yang mempersiapkan layanan ini dengan baik dan matang dan tidak capek-capeknya walaupun siang jauh di sana. Mas Pepi, mana Mas Pepi? Setiap bulan musiknya didengar. Mana Mas Pepi? Nggak masuk ya? Ya, tapi karya terbesarnya selalu hadir di setiap bulan. Ya, terima kasih semua dan selamat Paskah walaupun sudah berlalu, tapi kasih Kristus tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Selamat berjuang, tetap berintegritas demi Lapan dan negara tercinta. Terima kasih. Selamat siang, monggo Pak Berlin nanti kalau ada lagi yang disampaikan. Cukup Ibu, kita tutup saja Ibu, makasih. Oke. Ya, mari bersatu di dalam doa supaya kita tetap solid di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersatu dalam terima kasih ya Tuhan, kebaktian pada hari ini telah selesai. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa sehingga hari ini kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, turunkanlah Roh-Mu yang kudus sehingga kami punya hikmat dan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Matur suwun. Bu Eli. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih pagi, hebat. Makasih semuanya. Iya. Makasih Bu Pargiati. Iya Pak, sama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Bu Eli. Ya.